Saya mau merefresh kembali bahwa yang kita sebut sebagai indikator itu adalah dia penunjuk ya, penunjuk dan juga bisa disebut sebagai parameter dari sesuatu kondisi. Nah, ini yang kemudian diturunkan indikator itu dari tujuan. Nah, kalau kita kembali ke elemen dari sustainability, waktu di preview of the sustainability theory, melihat dari pilar lingkungan ini kan ada biodiversity, kemudian material, energi, dan interaksi biofisik. Jadi kali ini kita akan membahas sub dari elemen sustainability di bidang lingkungan. Yang keempat hal ini secara focusing itu perlu dipertajam. Jadi ketika kita bicara indikator lingkungan nanti akan terlihat bagaimana pada aspek biodiversitas, lalu bagaimana pada aspek materi, kemudian bagaimana terkait dengan energi dan juga interaksi biofisik. Lalu ini adalah SDGs yang relevan dengan tujuan berkaitan dengan lingkungan. Jadi ada beberapa goal di dalam SDGs yang dia relevan dengan lingkungan, yaitu goal 6, clean water and sanitation. Kemudian goal 7 yang terkait dengan affordable and clean energy. Goal 11, Sustainable Cities and Communities. Goal 13, Climate Action. Goal 14, Life Below Water. Dan Goal 15, Life on Land. Jadi 17 goal yang di dalam SDGs itu sebenarnya bisa saja dia juga terkait dengan goal dengan pilar yang lain ya. Tetapi kita akan melihat ini sebagai dominated issue yang dimunculkan di dalam masing-masing goal ini. Nah, kalau kita kemudian menuju kembali ke yang lebih detail dari masing-masing goal, kita akan melihat bahwa ada target yang dituju dari masing-masing goal. Saya tidak mencontohkan semuanya, tetapi beberapa akan kita lihat. Misalnya di goal 6, goal 6 itu tentang air dan sanitasi. Air dan sanitasi. Nah, kalau kita lihat di sini semuanya menggunakan time frame ya. Jadi target itu haruslah memiliki time frame. Target harus memiliki time frame. MDGs bisa disebut sebagai tidak tercapai gitu ya, banyak aspek yang kemudian dikembangkan kembali menjadi sustainable development goals. Nah, ini kita lihat misalnya untuk yang pertama, target pertama pada tahun 2030, which is berarti 10 tahun dari sekarang. Target dari salah satu target dari tujuan availability and sustainable water and sanitation for all ini adalah equitable access. Jadi akses yang sama untuk air minum yang aman dan terjangkau. Nah, ini adalah target ya. Jadi pada tahun 2030 semua manusia di penduduk bumi ini memiliki akses yang sama kepada air minum yang aman dan terjangkau. Kelihatannya agak suwir ya. Tetapi kalau kita menggunakan target ini artinya setiap negara harus memiliki program untuk mencapai itu gitu kan ya. Dan juga ada incremental measures gitu. Ada upaya-upaya incremental yang digunakan atau yang dilakukan
untuk bisa mencapai kenyataan pada tahun 2030 itu tidak ada orang yang tidak dapat akses terhadap air minum. Kemudian pada tahun 2030 juga adalah akses terhadap sanitasi dan higienitas. Ini kalau saya teringat Prof. Muluk, ya Prof. Muluk. Prof. Muluk itu selalu menekankan bahwa pendekatan kita selama ini itu adalah pendekatan di hilir. Pendekatan di hilir itu banyakin rumah sakit, banyakin puskesmas, gitu ya. Dan lupa bahwa sebenarnya ada persoalan di hulunya. Persoalan di hulu itu tadi adalah sanitasi yang kurang, higienitas yang kurang, yang menyebabkan terjadinya penyakit. Dan itu yang kemudian menyebabkan harus dirawat dan sebagainya. Jadi pendekatannya kita selama ini menurut beliau pendekatan yang dihilir. Kalau pendekatan lingkungan, nah ini lagi kalau menurut beliau pendekatan lingkungan itu tidak boleh dihilir. Pendekatan lingkungan itu justru harus di hulu. Melihat bahwa problem yang menyebabkannya adalah apa, dan itu kemudian yang harus diatasi. Beliau mencontohkan tuh yang bolak-balik, yang mencontohkan dan kita sampai hafal itu tentang pemberian toilet gitu ya, toilet di Papua yang kemudian tidak digunakan gitu karena masyarakat di Papuanya yang diberikan toilet tersebut merasa sayang untuk digunakan gitu, saking bersihnya, jadi nggak berani untuk menggunakan gitu kan. Jadi tetap aja mereka menggunakan di tempat yang biasanya dan itu bersih, benar-benar tidak terpakai gitu. Jadi ada persoalan cara pandang bahwa budaya juga itu terlupakan. Pendekatan budaya, kemudian juga pendekatan sosial itu menjadi diabaikan pada waktu memecahkan sebuah masalah. Lalu ya ada beberapa lagi lah contoh-contoh yang kadang-kadang lucu dengernya yang dari Prof. Muluk itu ya. Lalu ini juga nih yang ketiga. Jadi kalau mau dibilang indikator tuh gini nih Dewi. Indikatornya adalah nih ya. Kalau targetnya adalah akses kepada air minum yang aman dan berkelanjutan dan terjangkau, maka yang kita sebut sebagai indikator itu adalah seberapa orang gitu kan, seberapa orang jumlah ataupun persentase dari populasi yang dapat akses terhadap air bersih. Oke, kemudian yang 2030 yang ketiga indikatornya adalah kualitas air yang menjadi semakin baik dengan mengurangi polusi atau pencemaran. Pada parameter atau target yang keempat adalah efisiensi dalam penggunaan air. Lalu yang kelima, integrated water resource management. Lalu yang keenam ini memprotek dan merestore water related ecosystem. Kalau dilihat di sini ini 2020 malah. Jadi pada tahun ini bisakah kemudian pada tahun ini seluruh dunia ya menargetkan untuk protect and restore water related ecosystem ini. Lalu pada yang terakhir ini adalah expand international cooperation untuk capacity building. Bagaimana untuk water harvesting. Saya melihat di beberapa tempat ya ketika kita mensosialisasikan tentang water harvesting, itu di kalangan masyarakat kita memanen air itu masih sesuatu yang
tidak begitu tertariklah mereka untuk melakukannya. Jadi kalau memang udah ada air yang lain aja gitu ya. Jadi untuk water harvestingnya itu masih jarang. Padahal curah hujan cukup tinggi ya, Anggi ya. Curah hujan kan cukup tinggi ya di beberapa tempat. Dan juga sumber air yang lainnya juga relatif kurang untuk di beberapa kawasan, di beberapa daerah, sehingga pemanenan air hujan menjadi lebih harus dilakukan gitu. Kemudian juga efisiensi air dan sistem treatment untuk pengolahan air limbah. Nah, yang penting juga di sini adalah support and strengthen participation of local communities. Jadi di dalam setiap goal itu harus ada upaya untuk peningkatan partisipasi komunitas lokal. Nah, itu yang menjadi bagian dari targetnya. Jadi kalau kita bicara tentang tujuan supaya setiap orang dapat memiliki akses terhadap air dan sanitasi, indikator yang penting di dalam tujuan itu adalah bagaimana partisipasi masyarakat di dalam upaya itu dan di dalam pencapaian itu. Apakah kemudian masyarakat sudah dimasukkan, dilibatkan, dikuatkan, dan itu menjadi parameter kunci juga di dalam tujuan ini. Indikator itu tadi kan dia akses ya. Indikatornya adalah akses terhadap air bersih, air minum. Akses terhadap air minum. Nah, indikator kemudian kita parameternya adalah jumlah orang atau persentase coverage area terhadap yang ini ya. Persentase area yang di coverage untuk pelayanan air minum. Itu bisa menjadi parameternya. Lalu ukurannya adalah ya jumlah jiwa tadi, kemudian dia kapasitas berapa liter per orang per hari yang bisa digunakan atau bisa dikonsumsi, bisa disuplai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kadang-kadang kelihatan agak rancu atau agak tidak begitu clear. Saya melihatnya apa yang teman-teman buat di dalam matriks itu gitu. Jadi belum terlihat jelas pemahaman terhadap yang mana sih yang sebenarnya disebut sebagai indikator. Lalu lebih jauh lagi, indikator itu gini ya. Jadi indikator atau kita bisa menyebutkan dia menjadi variabel, maka dia harus sesuatu yang bisa diamati. Nah, perbaikan, peningkatan, penurunan dan sebagainya itu tadi adalah nilai, kondisi, nilai dari variabelnya. Tapi dia bukan variabel itu sendiri. Jadi akses terhadap air bersih itu adalah indikator. Kalau kemudian kita bilang masih sangat sedikit akses untuk air bersih, itu kita sebut sebagai kondisi. Kondisinya. Sudah akseskah, sudah mudahkah atau tidakkah gitu. Itu kita sebut sebagai kondisi dan itu kita bisa sebut sebagai nilai.